Hai guys, welcome to Jaya Channel. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman mengenai kegagalan dalam sebuah proses grafting atau penyambungan sebuah varian rootstock dengan table graft atau dengan scion atau entrace ya guys. Dalam hal ini saya juga masih belajar ya guys, dan saya mencoba dan memperhatikan bahwasannya kegagalan yang saya alami itu disebabkan oleh beberapa faktor ya yang saya tahu. Di antaranya ya, di sini ada, kalian bisa lihat ini sebuah entrace atau scion nih. Terus bawahnya ini adalah bagian dari rootstock ya. Nih terhubung ke sini. Nih kayak gini guys. Ini rootstock. Tuh memang kelihatan seperti pohon mati ya, mengering kayak gini, tapi ini sebetulnya dia survive nih, hidup. Ada lagi cabangnya sana. Ini udah nyambung ya. Nih tuh graftingnya di sini. Ini varian Dogrite. Ya langsung aja, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam sebuah proses grafting? Di sini yang saya amati yaitu hal yang paling sering ya, yang sering saya alami, belum siapnya sebuah rootstock untuk menyuplai nutrisi ke entrace atau scion yang bakal kita sambung ya guys. Kebanyakan kayak gitu. Karena apa? Karena akar dari rootstock ini belum mumpuni, belum banyak, belum gondrong lah gitu istilahnya ya, sehingga daya dorong atau power untuk memecahkan bat ini seringkali gagal ya guys, sehingga menyebabkan bat serta scion ini terlebih dulu mengalami pembusukan sebelum berhasil terkoneksi dengan rootstock ya. Terus yang kedua adalah ini guys, ukuran dari diameter batang ya. Ukuran dari diameter batang ini mempengaruhi ya guys, menurut saya mempengaruhi hasil grafting ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan batang yang besar pada rootstock kita sambung dengan entrace yang lebih kecil, itu bisa aja tumbuh hidup. Tapi dalam hal ini saya menilai mungkin ya lebih bagus atau lebih sempurna sebuah proses sambung itu kalau diameter batang rootstock dengan diameter scionnya itu sama ya guys. Tuh faktor yang kedua ya yang saya amati. Ini akan lebih baik guys kalau ukuran diameternya sama. Terus yang ketiga adalah ini guys, kesehatan atau kondisi
hand trash guys. Hand trash yang baik yang kita gunakan adalah hand trash yang fresh ya, dalam artian masih segar. Kalau bisa hand trashnya ini baru kita potong ya, atau baru kita ambil dari indukan, langsung segera kita sambung guys ke rootstock. Posisinya hand trash masih berair ya gitu, masih mengeluarkan nutrisi dari batangnya. Itu menurut saya lebih bagus ya, lebih fresh. Terus yang keempat adalah sterilisasi ya guys. Sterilisasi alat-alat grafting yang kita gunakan ya. Misal kita akan potong rootstock atau hand trash yang kita bakal sambung ya guys. Kita gunakan alat-alat yang atau pisau yang bekas potong batang anggur yang terkena patek atau jamur atau penyakit-penyakit anggur lainnya, sehingga mikroorganisme atau parasit yang ada pada pisau dapat berpindah ke bagian grafting ini, bagian perlukaan pada graftingan ya guys. Itu yang bikin kegagalan ya, kadang terjadi pembusukan juga. Untuk sterilisasi teman-teman bisa gunakan alkohol ya sebelum memotong atau menyayat batang yang akan kita sambung pada pisau maupun peralatan-peralatan lainnya. Terus gunakan juga pisau yang kalau ada yang baru ya guys, jangan yang berkarat atau tumpul. Karena apa? Sama seperti makhluk hidup lainnya, ketika ada luka dia menghendaki keadaan yang steril ya guys, untuk bisa terjadi proses penutupan luka atau penyembuhan kayak gitu guys. Terus yang kelima adalah jam terbang. Jam terbang ini dalam artian adalah pengalaman ya guys. Pengalaman itu meliputi kerapihan dalam proses penyayatan spion atau hand trash yang akan dihubungkan ke rootstock ya. Itu harus benar-benar presisi sehingga tidak ada celah dalam proses sambungannya ya. Itu akan menjadi sempurna guys nanti graftingnya. Dan juga ini guys, daun. Masalah gak kalau ada daun yang tumbuh pada rootstock? Menurut saya ini nggak apa-apa ya guys, asalkan kita tahu itu dengan cara membatasi ya guys. Nih di sini ada tunas baru dari rootstock yang muncul, ini kita potes aja guys kayak gini. Kita hentikan, kita tahan untuk supaya rootstock ini fokus mendorong bat atau hand trash yang ada di sini ya. Nih, supaya bisa pecah batnya. Ini batnya saya tutup dengan parafilm ya. Tuh, pecah batnya. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Toh daun ini pada rootstock ini juga akan membantu proses fotosintesis yang nantinya akan membantu vigoritas dari rootstock juga ya guys.
untuk mendorong spion. Ini pakai Jupiter ya saya entrestnya. Jupiter. Apa sih tujuan kita menggrafting entrest spion dengan menggunakan rootstock ya guys? Tujuannya yaitu menurut saya yaitu untuk menghindari hama penyakit yang mungkin ada di media sini, sehingga akan membantu proses tumbuh spion atau entrest menjadi lebih maksimal lagi ya guys. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan teman-teman yang menanam secara on root ya, karena terbukti on root juga bisa hidup dan berbuah. Tapi dalam hal ini saya menekankan bahwasanya penggunaan rootstock ini sangat membantu saya dalam menekan budget ya. Budget yaitu untuk membeli atau mempergunakan insektisida maupun nematisida pada media ya guys. Tujuannya kayak gitu guys, untuk mengurangi biaya perawatan aja guys. Gunakanlah varian rootstock yang memang diperuntukkan untuk rootstock ya guys. Dalam hal ini rootstock yang kita gunakan harus memiliki ketahanan ya terhadap beberapa hama penyakit yang ada pada tanah ya guys. Rootstock juga mampu memaksimalkan penyerapan nutrisi ya guys pada media, bila mana rootstock yang kita pergunakan itu adaptif pada media dengan sifat-sifat biologi, fisika maupun kimia ya yang ada pada media. Untuk itu penting bagi kita dalam memilih varian rootstock yang kita pergunakan sebelum kita menanam pohon anggur guys. Sekian ya guys vlog saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya berbagi bagaimana caranya saya dalam menanam anggur ya guys. Bila mana ada tambahan mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar mengenai apa saja sih penyebab kegagalan yang teman-teman alami saat menggrafting sebuah varietas anggur ya guys, agar menambah wawasan saya juga dalam berkebun anggur ini. Terima kasih ya guys sudah menonton, jangan lupa untuk di like dan di subscribe, dan sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you, bye.